Indonesia adalah negara yang terletak di daerah tropis, sehingga membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah dan keberagaman yang tinggi. Kekayaan alam ini bisa dilihat dari ekosistem yang dimilikinya, dari dataran rendah atau laut sekalipun sampai ke daerah pegunungan atau gunung. Karena keberagaman hayati yang tinggi dan kekayaan alam yang sangat tinggi inilah yang membuat kita harus bisa menjaganya agar tetap lestari. Agar kekayaan alam di Indonesia ini tetap terjaga, maka kita perlu melakukan pengelolaan. Salah satu teknik pengelolaan hutan khususnya bisa kita lihat dari teknik silvicultur. Salah satu sistem silvicultur yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salomo Adrianto Pakpahan dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Angkatan tahun 2018, peminatan silvicultur. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1970 ini mengatur tentang hak pengusaha hutan dan pemungutan hasil hutan. Hak pengusaha hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di kawasan hutan, meliputi tahapan seperti penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusaha hutan yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dan asas kelestarian hutan serta asas perusahaan. Karena adanya asas perusahaan inilah sehingga sang pengusaha hutan itu akan mengeksploitasi hutan secara besar-besaran yang akan mengakibatkan merosotnya luas dan kualitas sumber daya hutan, baik karena illegal logging, perladangan, illegal mining, okupasi masyarakat, dan kebakaran hutan yang menyebabkan terganggunya siklus-siklus pendukung kehidupan atau siklus energi, siklus oksigen, siklus karbon dioksida, siklus hidrologi, dan siklus nitrogen yang akan mengakibatkan kelestarian ekosistem hutan yang diharapkan tidak akan tercapai. Sistem hutan juga berfungsi sebagai tempat hidup dan mencari makan masyarakat di sekitar hutan, habitat berbagai jenis satwa liar dan tumbuh-tumbuhan, konservasi biodiversity, konservasi plasma, hidrologi, dan perlindungan alam lingkungan. Pada euforia reformasi tahun 1998 dan penebangan liar sampai saat ini menyebabkan degradasi pada sumber daya hutan, sasaran penebangan liar bukan hanya pada kawasan hutan produksi saja, akan tetapi sudah masuk ke dalam kawasan konservasi yang berupa taman nasional, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Area hutan produksi pada IUPHHK terfragmentasi untuk berbagai kepentingan seperti pertambangan, perkebunan, okupasi masyarakat, dan pemekaran wilayah yang demikian cepatnya di Indonesia. Fragmentasi habitat pada area IUPHHK membutuhkan adanya fleksibilitas pengelolaan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi hutan serta berbagai tuntutan terhadap hutan tersebut. Aturan pemerintah ini mengatur hak pengusaha hutan dan pemungutan hasil hutan. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang penanaman modal dalam negeri, mendukung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan pokok kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing. 100 tahun sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, tepatnya di Pulau Jawa, para pengusaha hutan itu telah menggunakan sistem silvicultur tebang pilih dengan batasan diameter yang ditebang ialah 50-60 cm. Sebenarnya sistem ini sudah bagus. Tidak semua pohon ditebang, tapi yang pohon yang tebang itu dengan diameter 50-60 cm. Yang bahayanya di sini tidak ada permudahan buatannya. Bayangkan saja bagaimana pohon yang 50-60 cm itu diameternya ditebang habis. Bagaimana tidak ada permudahan alamnya, otomatis
pohon-pohon yang lebih muda atau diameternya di bawah dari 50 cm tersebut ketika sudah masuk ke rotasi berikutnya akan masuk ke masa panen, dan begitu seterusnya. Otomatis di Pulau Jawa itu sudah kehabisan hutan, sehingga pada tahun 1953 terbentuklah Panitia Perancang Hutan Industri. Panitia Perancang Hutan Industri ini mengemukakan untuk pengusaha hutan yang berada di luar Pulau Jawa itu menggunakan sistem tebang pilih secara selektif dan melakukan permudahan alam. Ini maksudnya kita lakukan penebangan dengan diameter 50-60 cm, akan tetapi tidak semua kita tebang. Yaitu kalau ada yang diameternya lebih dari 60 cm kita biarin saja, agar dari situlah nanti kelak permudahan alamnya terjadi. Kemudian pada tahun 1968 Direktorat Pengusaha Hutan ini mengatakan bahwasannya untuk pengusaha di luar Pulau Jawa ini melakukan rotasi penebangan selama 60 tahun. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 mengenai tebang pilih dengan permudahan alam dan buatan. Sistem yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 ini sebenarnya sudah sangat baik, dikarenakan eksploitasi hutan ini hanya dilakukan dengan sistem tebang pilih dan wajib melaksanakan atau wajib adanya permudahan hutan. Kemudian keluar surat keputusan Dirjen Kehutanan nomor 35/KTPS/DD/I/1972 pada tanggal 13 Maret tahun 1972 ini mengenai tentang pedoman tebang pilih Indonesia, tebang habis penanaman dan tebang habis penggunaan alam serta pedoman-pedoman pengawasannya. Menyatakan bahwasannya tebang pilih Indonesia ini menggunakan sistem silvikultur, meliputi cara penebangan dan permudahan hutan dan perpaduan antara satu, tebang dengan batas umum diameter, yang kedua, tebang pilih Filipina atau selective lodging, yang ketiga, penyempurnaan hutan dengan penyulaman atau enrichment planting, dan yang keempat, dengan pembinaan, permudaan, dan pembebasan dari tumbuhan pengganggu. TPTI ini pastinya akan meninggalkan tegakan tinggal atau yang disebut dengan pohon inti. Pohon inti ini ditinggalkan agar rotasi permanenan ini tetap berlanjut. Pohon inti ini juga bisa sebagai pohon induk untuk regenerasi hutan. Sehingga inti dari surat keputusan Dirjen Kehutanan nomor 35 tahun 1972 ini membahas tentang tabel yang ini, yaitu tentang jumlah pohon inti yang harus ditinggalkan dan batasan diameter yang boleh ditebang sesuai SK Dirjen Kehutanan nomor 35/KTPS/DD/I/1972. Keluarnya SK Dirjen Kehutanan tersebut ini bertujuan untuk mengantisipasi atas keberagamannya pohon inti yang ada di hutan alam di Indonesia dengan memberikan 3 alternatif. Yang pertama itu pohon yang boleh ditebang memiliki diameter 50 cm dengan rotasi penebangan 35 tahun sekali dan harus menyisahkan pohon inti sebanyak 25 batang. Dan kemudian diameter pohon inti tersebut harus lebih besar atau sama dengan 35 cm. Alternatif yang kedua, pohon yang boleh ditebang itu memiliki diameter 40 cm dengan rotasi tebang 45 tahun sekali dan harus menyisahkan pohon inti sebanyak 25 batang. Dan diameter pohon inti ini harus lebih besar atau sama dengan 35 cm. Kemudian pohon yang boleh ditebang ini dengan diameter 30 cm dengan rotasi tebang 55 tahun sekali dan harus memisahkan pohon inti sebanyak 40 batang dan diameter pohon inti 20 cm. Surat keputusan ini kurang efisien karena adanya masalah pada lahan tropika basah. Saat pelaksanaan SK Dirjen nomor 35 menjadi permasalahan penerapannya hutan-hutan tropika basah karena bervariasinya hutan-hutan alam sehingga terbentur pada kurangnya jumlah pohon inti pada bagian-bagian tertentu pada hutan-hutan alam produksi di Indonesia. Sehingga
Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi pada tahun 1980 mengadakan penyempurnaan pedoman tebang pilih Indonesia sebagai berikut. Bisa kita perhatikan di sini tabel yang kedua yang mengenai jumlah pohon inti yang harus ditinggalkan dan batasan diameter yang boleh ditebang. Menurut Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi tahun 1980, alternatif yang pertama itu pada hutan alam campuran, diameter yang bisa ditebang itu 50 cm dan rotasi tebangannya selama 35 tahun sekali, dan harus memisahkan pohon inti sebanyak 25 batang, dan diameter pohon inti tersebut harus 20 cm. Kemudian alternatif yang kedua, pada hutan ebony campuran, pohon yang harus ditebang itu dengan diameter 50 cm dengan rotasi tebangan 40 tahun sekali, dan harus menyisakan pohon inti sebanyak 16 batang, dan diameter pohon inti ini harus lebih besar atau sama dengan 20 cm. Kemudian hutan ramin campuran dan dengan batasan diameter tebangan 35 cm dengan rotasi tebangan 35 tahun, dan harus menyisakan pohon inti sebanyak 15 batang dengan diameter pohon inti ini harus lebih besar atau sama dengan 20 cm. Pada penyempurnaan pedoman ini, diameter pohon inti yang ditinggalkan itu sama, yaitu sama-sama 20 cm. Pada areal HTA, hutan-hutan bekas tebangan menyisakan pohon inti sebanyak 25 pohon per hektar dengan diameter 20 cm ke atas. Demikian pula tingkat permudaan tiang, pancang, dan semai mencukupi yang berarti pelestarian hutan pada rotasi kedua dan seterusnya akan terjamin. Kemudian pada tanggal 18 September 1989 keluarlah surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 485/KTPS /22/1989 mengenai sistem silvikultur hutan alam produksi yang ada di Indonesia dengan cara 1. Tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI, yang kedua THPA atau tebang habis permudahan alam, dan yang ketiga tebang habis dengan permudahan buatan. Dari sinilah sudah lahir namanya tebang pilih tanam Indonesia. Kemudian surat keputusan Dirjen Kehutanan yang tadi yang nomor 35/KTPS/DD/I/1972 yang pada tanggal 13 Maret tahun 1972 itu masih berlaku, dengan keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan nomor 564/KTPS/4/DPHH/1989 mengenai pedoman TPTI yang apabila masih sejalan dengan keputusan Menteri tersebut. Kemudian keunggulan dan kekurangan dari TPTI yang dilakukan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ini berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.65/Menhub/2/2014. Yang pertama, ini mengenai TPTI ini harus dilakukan pada tegakan yang tidak seumur dan dilakukan dengan tebang pilih individu. TPTI hanya dilakukan di hutan produksi, hutan alam rawan, dan bekas tebangan di areal unit pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan rencana kerja unit pemanfaatan hasil hutan kayu. Sementara pada TPTJ hanya di bekas tebangan RKP HHK. Pada TPTI penebangannya dilakukan 30 tahun sekali dengan diameter pohonnya 40 cm pada hutan produksi tetap dan 50 cm pada hutan produksi terbatas. Sementara pada TPTJ dilakukan penebangan berdasarkan umur masa tebang ekonomi. Yang kemudian pada areal IUPHK produktivitasnya meninggi dan komposisi serta struktur hutan alam baik itu flora maupun fauna dapat dipertahankan keberadaannya secara terus-menerus. Yang kemudian pada saat penyiapan lahan TPT ini tidak seintensif dengan THPB dan TPTJ.
Kemudian penanamannya tidak teratur karena di TPTI ini masih mengandalkan permukaan alam. Kemudian metode penjarangannya lebih banyak dengan metode tajuk dan metode mekanik. Namun pada pengendalian hama dan penyakit ini tidak dilakukan dengan cara intensif. Kemudian konsep TPTI pada tahun 1989 ini yang mengenai tentang tahapan kegiatan TPTI dan tata waktunya. Yang pertama itu penataan areal kerja ini dilakukan 3 tahun sebelum penebangan. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP ini 2 tahun sebelum penebangan. Yang ketiga adalah pembukaan wilayah hutan, ini dilakukan 1 tahun sebelum penebangan. Yang kemudian dilakukannya penebangan, dan pada yang kelima ini dilakukannya pembebasan, dilakukan setahun setelah penebangan. Yang keenam ini dilakukan inventarisasi tegakan yang tinggal, ini dilakukan juga 1 tahun setelah penebangan. Kemudian pengadaan bibit dilakukan 2 tahun setelah penebangan. Kemudian penanaman atau pengayaan dilakukan 2 tahun setelah penebangan. Kemudian pemeliharaan tahap 1 ini dilakukan 3 tahun setelah penebangan. Kemudian pemeliharaan tahap 1 ini dilakukan 3 tahun setelah penebangan. Kemudian pemeliharaan lanjutan ini berupa pembebasan dan penjarangan. Pembebasan ini dilakukan 4 tahun setelah penebangan, dan penjarangan dilakukan 9 tahun setelah penebangan. Kemudian dilakukan kembali pada 14 tahun setelah penebangan, dan yang terakhir dilakukan pada 19 tahun setelah penebangan. Kemudian perlindungan dan penelitian ini dilakukan secara terus-menerus. Dimana selanjutnya pelaksanaan kegiatan dengan acuan TPTI pada tahun 2009. Di sini diawali dengan penataan areal kerja. Kita di sini membahas tentang prinsip perencanaan dengan pelaksanaannya, di mana prinsip ini dia harus menata areal ke dalam blok dan dilakukan 4 tahun sebelum pemanenan. Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regim TPTI. Kemudian perencanaannya ini yaitu harus mempedomi RKUPHHK, kemudian membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan mempetak-petakan areal kerja tersebut. Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan. Gunakan angka Romawi untuk penomoran pada blok-blok kerja. Kemudian buat rencana tata batas pada tiap-tiap blok. Kemudian petakan areal kerja dengan skala 1:10.000. Pelaksanaannya dengan membuat prosedur SOP dengan berdasarkan dari prinsip yaitu menata areal ke dalam blok dilakukan 4 tahun sebelum penebangan atau pemanenan dan dibentuk sebagai satu bagian khusus hutan untuk regim TPTI. Yang kemudian ada ITSP atau inventarisasi tegakan sebelum penebangan, di mana prinsipnya ini dia mendata hutan. Yang didatanya ini pohon niagawi dengan diameter yang lebih dari 40 cm dan pohon-pohon yang dilindungi yang sesuai dengan skala yang berlaku. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan ini dilakukan sebelum menyusun usulan RKTU PHHK. Kemudian ada perencanaannya, yaitu dengan membuat jalur-jalur inventarisasi. Semua jalur itu dipetakan searah, misalnya utara ke selatan. Kemudian siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP dan mempetakan hasil ITSP tersebut ke dalam skala 1:5000. Kemudian pelaksanaan prosedurnya ini membuat SOP dengan kerja berdasarkan prinsip dari perencanaan tersebut dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon dengan skala 1:1000. Kemudian kegiatan ITSP ini meliputi memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Kemudian
Kita ini harus mencari dan menarik pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektar. Terdiri atas jenis-jenis pohon niagawi, utamakan niagawi setempat atau niagawi lokal, dan tersebar merata dalam tegakan tersebut. Kemudian mencatat kondisi fisik lapangan dan keadaan permukaan tanah. Kemudian mengukur, mencatat, memberi tanda, dan memetakan kawasan yang tidak boleh ditebang. Dengan catatan, radiusnya harus 200 meter dari mata air. Yang kemudian sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi danau, sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri kanan dari sungai yang berada di luar permukiman. Kemudian pembukaan wilayah hutan atau PWH menggunakan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya ini dilakukan dengan membuat rencana berdasarkan peta blok RKT, buat rencana trace jalur angkutan dan jalan syarat berdasarkan peta hasil kontur dari TSP, buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lainnya. Pelaksanaannya ini dengan prosedur SOP berdasarkan prinsip yang bersifat efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan ini dengan perencanaan yang akan kita lakukan dengan membuat rencana trace dan buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lainnya. Kemudian pemanenan ini yang harus kita panen ialah riap tumbuhnya, tidak boleh melebihi riap. Pemanenan ini berprinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaannya ini dilakukan pada sebaran pohon dengan skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta tebang dalam blok RKT yang telah disahkan. Kemudian pelaksanaannya ini sesuai dengan prosedur, di mana dia ini harus efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan, dan yang harus dipanen itu tidak boleh melebihi riap tumbuh. Kemudian pelaksanaannya ini harus sesuai dengan prosedur penggunaan alat-alat pemanenan. Pohon yang ditebang juga harus pohon yang telah dilakukan penandaan sebelumnya. Pada TPTI ini menebang pohon besar yang telah mencapai ukuran siap tebang. Baru penebangan ini menggunakan arah rebah menuju pangkal jalan syarat. Hasil pekerjaan tebang pilih ini harus diregistrasi atau dilaporkan. Kemudian ini ada pembebasan. Tujuan utama dari pembebasan adalah memberikan ruang tumbuh kepada pohon-pohon binaan. Letak pohon binaan ini sekurang-kurangnya 200 batang per hektar pada tegakan yang tinggal. Harus tersebar merata, jarak perataan satu sama lain antara 5-9 meter. Dalam pembebasan harus ditaati prinsip menebas seperlunya saja, agar tidak merusak vegetasi yang ada di sekitar areal pemanenan. Kemudian hasil pembebasan ini harus dilaporkan dan harus diregistrasi. Setelah kita melakukan pembebasan tersebut, kita melakukan inventarisasi kembali. Cuma inventarisasi yang kita lakukan ini pada tegakan yang tinggal. Sasaran dari inventarisasi tegakan yang tinggal atau ITT adalah jumlah penyebaran permukaan di dalam tegakan yang tinggal. ITT dilaksanakan menggunakan jalur-jalur sampling yang lebarnya 20 meter. Kemudian hasil inventarisasi tegakan harus dilaporkan dan diregister. Kemudian ada penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Dengan prinsip ini harus bisa memulihkan produktivitas pada area yang tidak produktif lagi dengan menggunakan bibit unggul lokal. Dengan perencanaannya, buat dan kelola penyemaian dengan mengutamakan bibit-bibit unggul lokal. Kemudian buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapian. Kemudian pelaksanaannya ini membuat SOP dengan mengikuti prinsip memulihkan produktivitas dengan bibit-bibit lokal yang unggul. Dengan perencanaannya,
Buat dan kelola penyemaian dengan mengutamakan bibit-bibit unggul lokal. Kemudian buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapian. Kemudian pelaksanaannya ini membuat SOP dengan mengikuti prinsip memulihkan produktivitas dengan bibit-bibit lokal yang unggul. Kemudian ada pemeliharaan pohon binaan. Ini menggunakan prinsip harus bisa meningkatkan riap tumbuh dari pohon binaan tersebut. Pohon binaan berasal dari permudahan alam dan tanaman pengayaan. Tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Dengan perencanaan menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di atas peta kerja. Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing. Kemudian membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Pelaksanaannya ini membuat prosedur operasional standar kerja untuk pembebasan pohon binaan. Berdasarkan prinsip, kita harus mampu meningkatkan riap tumbuh dari pohon binaan. Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang ramah lingkungan, khusus pohon besar. Kegiatan pembebasan kedua dan ketiga dipusatkan kepada perawatan pohon binaan saja. Hasil pekerjaan pembebasan diregister dan dilaporkan. Kemudian dilakukan penjarangan merupakan kelanjutan dari pembebasan. Perlu dan boleh dilakukan adalah penjarangan tajuk. Penjarangan tajuk adalah pekerjaan mematikan pohon penyaingnya, yaitu pohon-pohon yang tajuknya menaungi atau mendesak tajuk pohon binaan. Hasil dari penjarangan ini juga harus diregister dan dilaporkan. Kemudian ada perlindungan dan pengamanan dengan prinsip pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Dan harus memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi tersebut. Perencanaannya menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Pelaksanaan buat prosedur operasional kerja perlindungan dan pengamatan hutan berdasarkan prinsip dari perlindungan dan pengamanan hutan.